wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Budi Mulai Podcast dan kembali lagi nih bersama kami. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Dan juga nih cuacanya akhir-akhir ini lagi up and down nih teman-teman. Dan jangan sampai kesehatan teman-teman juga jadi up and down. So, perbanyak vitaminnya, protokol kesehatannya juga tetap dijaga. Oke guys, balik lagi nih sama kita. Nggak bosen-bosennya, pokoknya kita mau terus ngasih tahu kalau siswa-siswa Budi Mulia itu banyak yang berbakat. Jadi hari ini kita juga kedatangan guest star dari salah satu siswi berbakat nih tentunya ya. Kita mau sharing-sharing, mungkin prolognya ini kami menemukan siswi berbakat ini saat kemarin festival Jepang itu. Kebetulan siswi ini mengikuti lomba dan luar biasa, itu menggelegar banget teman-teman. Jadi daripada kepo, jadi kita langsung aja nih ke guest star pada hari ini, yaitu Melvina. Halo Melvina, apa kabar? Baik ya, sehat ya. Melvina, by the way, thank you nih udah mau datang ya di Budi Iya, Podcast ini. Jadi kita hari ini mau sharing-sharing sama Melvina, boleh ya? Boleh dong. Boleh. Jadi sebelum kita melangkah ke ngobrol-ngobrol barengnya, Melvina boleh dong kenalan dulu. Pasti banyak yang belum kenal dan Oke. kepo nih. Silakan Melvina. Halo semua, perkenalkan namaku Melvina Patricia, umurku 16 tahun. Sekarang aku kelas 10. Kelas 10 berapa tuh? 10.4. 10.4 nih, mana nih suaranya nih? Halo, 10.4 nih. 10.4. Biasanya ramai ini 10.4 nih ya. Oke Melvina, jadi kan kemarin yang tadi seperti ibu udah bilang ya, kita menotis Melvina saat lomba kemarin nih, suaranya menggelegar banget. Dan itu kayaknya perjalanannya kayak sampai di titik suara bagus kayak gitu tuh ada perjalanannya gitu ya menurut kita ya. Pastinya ada sih. Pastinya. Nah, kita mau cari tahu tentang itu. Gimana sih perjalanan Melvina sampai di titik kemarin nih yang kita lihat bareng-bareng yang suaranya luar biasa ini. Boleh sharing Melvina? Pertamanya sih aku nyanyi itu bukan karena bakat dari orang tua Oh, atau oke. keluarga, tapi dari paksaan guru. Oh, awalnya dipaksa. Iya, Wow. dipaksa kayak nggak tahu aku lagi ngapain di saat itu. Oke. Terus aku tiba-tiba dipanggil sama guru, ayo kamu nyanyi ya buat Oke. FLS 2N gitu. Oh, itu Aku suatu event lomba atau apa? iya, event lomba antar sekolah Oke. yang bisa sampai nasional gitu. Oh, oke, tahapnya dari sekolah Iya. berarti. Sorry, kalau itu berarti kejadiannya di kapan tuh? Di kelas 5 SD. SD ya, udah Iya. dipaksa nyanyi Iya, ya, udah luar dipaksa biasa. nyanyi padahal Oke, aku oke. nggak bisa nyanyi sama Saat itu? sekali. Iya, saat itu aku nggak bisa Oke. nyanyi. Ya udah, eh, guru gitu kan, ya udah deh aku iyain aja gitu kan, Iya. kasihan kalau nggak aku iyain Oke, gitu. nyari peserta biasanya memang susah Iya, ya. takutnya Oke, oke. jadi nggak ada apa ya, perwakilan lagi dari sekolah. Ya udah Oke. deh aku ikut aja gitu. Oke. Terus kata guru, kata pemain musiknya, ih kamu suaranya masuk deh, bagus, kamu tuh Oke. berbakat gitu. Ada potensi saat itu Iya, ya dilihatnya katanya ya. gitu. Terus kata aku gini, hah, berbakat iya kah gitu. Bingung ya. Bingung, aku bener-bener kayak aku aja di rumah nggak pernah nyanyi, Nggak kok pernah bisa nyanyi, dibilang berbakat. berbakat. Ini bener apa menutupi kejelekan suara Oh, aku gitu. oke. Oke, oke. Nah, terus di situ hari H nih, lomba. Pas Nah, lombanya. ya aku ketemu teman aku yang memang dia jago nyanyi. Oh, ketemu jadi peserta juga Iya, saat jadi itu. peserta juga kayak ya udah deh, aku udah nggak ada lagi apa harapan buat menang gitu. Oh, karena mikirnya dia udah bagus gitu setahu Iya, dia udah Melvina. wow gitu. Oke. Tapi ya bener nggak menang. Nggak benar. Oke. Nggak apa-apa, first Nggak- try ya. Ya, Pertama kali itu coba. jadi pengalaman sih, pengalaman kayak Pasti ya. oh ternyata aku ada bakat juga nih. Oke. Boleh deh aku fokusin lagi ke situ. Pertamanya kayak manggil guru dulu di rumah Oke, gitu. jadi setidaknya saat itu sudah menotis nih kalau Iya. Melvina tuh ada potensi Iya, di benar. nyanyi ini terkhusus Iya, ya. bunda sama nenek juga langsung oh yaudah langsung aja les nyanyi gitu. Oh, difasilitasi langsung Iya, ya. mulai dari yang biasa aja dulu kayak manggil guru ke rumah Oke. gitu. Terus masuk ke les musik yang biasa. Asik. Udah dapet dasarnya. Nah, cari lagi. Oke. Akhirnya dapatlah di Indra Aziz Vocal Studio. Oh, dan sampai sekarang atau Iya, sempat sampai berganti? sekarang. Sempat cuti, tapi sekarang udah masuk lagi ke situ. Oke. Di situ aku banyak banget belajar dari per not-notnya itu dipelajarin gitu. Jadi Oke. bener-bener
mereka itu membimbing aku dari bawah ya berarti iya ya, dari kalau bawah dari not sampai dari vokal gitu sekarang bawah. gitu. Dan juga waktu itu baru masuk 2 bulan kalau nggak salah itu langsung ujian. Ada ujiannya juga. Iya ada ujian naik Oke, kelasnya oke. jadi dari Tingkatan bronze gitu. iya dari bronze ke silver, silver ke gold, dari gold ke platinum kalau nggak salah. Wah, itu tingkatannya gimana tuh? Kalau yang bronze itu yang apa? Bronze itu paling bawah lah, paling Oh, basicnya. basic. Oke. Terus pas ujian ke silver, nah aku di situ di silver cuma dikasih lagu seminggu apa 3 hari gitu. Itu Kayak lagu berasa Michael Bublé. udah apa? Udah audisi gitu ya kayaknya Iya ya berasa rasanya kayak ya. udah audisi terus udah gitu nggak pakai minus one, langsung diiringin sama Wow. piano aja. Wow, wow. Tapi alhamdulillahnya di situ aku lulus gitu. Oke, bisa Lulus ya. jadi sekarang udah silver. Oh, jadi gitu. sekarang saat ini silver. Iya saat ini udah silver. Jadi berapa tahun untuk perjalanannya? Sekitar 7 ya? Dari 5 SD atau Iya. lebih, sekitar kurang lebih 7 tahun itu. Iya. Sampai sekarang kelasnya kelas silver di les musiknya Iya. Melvina. Nah, selain ya yang bermusik dulu nih ya, kita selesaikan nih. Kayaknya banyak banget nih Oke. teman-teman kesibukannya karena jujur li ya teman-teman, ini aja kita harus atur jadwal sama Melvina loh teman-teman. Nah, yang tentang musiknya ini Melvina, sudah seberapa jauh sih Melvina apa ya, ada di dunia musik ini gitu? Sebenarnya sih aku itu banyak perform itu malah pas COVID lagi tinggi-tingginya. Oh, off air atau on air gimana? Kayak model online gitu Oke. kayak tapping gitu. Oke. Nah, berawalannya aku itu di calling buat nyanyi diiringin angklung. Oh, Ya. tradisional berarti. Iya, tradisional. Ada lagu tradisionalnya, ada lagu modernnya Modern juga. juga, mix ya. Iya, itu pertama kali aku inget banget itu di daerah Lebak Bulus. Lebak Bulus, Nah, Jakarta. itu pertama kalinya aku nyanyi satu lagu Jangan Menyerah. Wow, Gitu. itu perform pertama ya Iya, bisa dibilang. perform pertama banget yang di Wow. calling gitu kan. Oke, Nah, panggilan. terus ya berjalan sampai sekarang sih aku nyanyi bersama komunitas angklung. Oke, jadi bareng ikut komunitas lain juga selain dari tadi yang les musik tadi itu? Iya. Oh, ada komunitas lain Ada juga. komunitas lain yaitu komunitas angklung. Nah, nama komunitas angklungnya itu aku ada 2, Oke. LLI Lebak Lestari Indah dan Angklung Gumati Nusantara. Oh, Nah, Mm-mm. anggotanya itu eh, apa ya, lansia Oh, ya, lansia. ya yang sudah di umur 50 tahun Ke ke atas. atas. Iya. Kalau berarti kalau misalnya ini kan dua ya, dua komunitas gitu, itu satu rumah atau berbeda? Yang satu yang LLI itu kayak komplek gitu, dia kayak Oke. ibu-ibu komplek Iya. mungkin ya, yang gak tahu pas COVID nih mau ngapain gitu. Jadi Oh, kayak ngebangun suatu komunitas angklung. iya. Jadi terbentuklah LLI dan udah banyak banget kita performnya. Wow, wow. Gitu. Berarti selain perform itu ada kesibukan lain nggak di komunitas itu? Karena kan itu kan yang tadi Melvina bilang ya, perkumpulan ibu-ibu biasanya suka ngapain gitu. Kira-kira aktivitas lainnya apa di Biasanya komunitas sih itu? mereka pada bikin kayak acara-acara charity juga sih Oh, gitu. Sering datang ke acara charity kayak bener donasi dan juga oke. eh apa ya, dari perform itu Hmm? eh kita itu untuk menyemangati anak-anak pejuang kanker jadinya. Oh, dari Iya. pas perform sama komunitas ini. Iya, itu Oh, tuh untuk gimana tuh mensupport ceritanya tuh? anak-anak dengan kanker. Jadi anak-anak dengan kanker itu kan pasti setiap harinya cuma ngelihat apa ya, jarum doang gitu kan. Iya. Jadi kita hibur dengan melihat pertunjukan musik angklung gitu. Masya Allah, ih, luar biasa, keren Iya. banget. Jadi ada apa ya, semacam programnya gitu Iya, ya untuk program dari Yayasan motivatif. Kanker Anak Indonesia. Oh, iya iya. Kemarin juga sempat menghibur anak-anak Gunung Kidul juga. Oh, ngapain tuh ngehiburnya di tuh? di Hotel Ambarukmo bersama Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kita kayak buat satu acara namanya Miracle Concert Charity. Miracle Jadi Concert. Oke. di situ untuk
mendukung anak-anak pejuang kanker yang dari Gunung Kidul. Oh, tapi kalau misalnya Yayasan Kanker ini Melvina sendiri itu anggota atau gimana? Maksudnya atau cuman kerja sama aja atau Oh, gimana nih? Boleh cerita nggak? aku adalah salah satu pejuang hebatnya. Ya, Oke. Oke, aku boleh itu boleh dong, boleh lebih cancer tahu nih. survivor, Oh, leukemia, kanker leukemia. darah. Saat ini Enggak, udah sembuh 11 tahun. luar biasa. Karena A- jadi sempat Iya, melewati iya. masa itu. Aku terdiagnosa umur 3 tahun, Oke. dan sembuh umur 5 tahun. Sekarang Wow. aku sudah divonis sembuh total seperti anak-anak lainnya. Wow, keren banget. Ini sampai merinding deh. Jadi ya karena ada riwayat itu Melvina Iya, diikut sertakan untuk motivator ya iya gitu benar, ya. motivator. Kalau motivator ini tuh kesulitannya apa sih Melvina? Maksudnya kan kayaknya apakah saya dulu seperti ini gitu ya? Apa sih yang Apa dirasakan ya? Melvina saat memberikan motivasi? Paling kalau ditanya apa yang kamu rasakan ketika kamu pengobatan dulu. Nah, Oke. itu sih yang paling kesulitan jawabnya. Karena anak umur 3 tahun Iya mana betul. tahu Nggak gitu inget kan. ya, nggak Iya. inget. Paling aku ceritain apa yang diceritain sama bunda sih. Oke, yang dilalui bunda ya, Iya. yang dilihat bunda Iya, gitu ya. benar. Dan boleh nggak kita tahu nih apa sih yang dilihat bunda gitu yang terjadi sama Melvina saat umur 3 sampai 5 tahun? Katanya sih dulu sebelum itu aku panas. Oke. Kayak demam berhari-hari tapi nggak turun gitu. Jadi kayak turun naik turun naik. Oke. Akhirnya dibawa ke dokter. Ya. Dokter pertama itu bilangnya, oh nggak apa-apa, ini cuma mungkin DBD atau apa gitu, Demam dikasih biasa ya awalnya. dikasih obat aja gitu, tapi Iya. nggak nggak ada penurunan sama sekali. Oke, nggak ada perubahan. Akhirnya dibawa lagi ke Iya. dokter yang satu, katanya wah ini kayaknya harus cek lab, ini gawat ini gitu. Karena panasnya nggak turun Iya, itu. gawat. Dokter itu udah ada feeling ke situ, tapi katanya semoga aja enggak Iya. gitu. Nah, itu langsung dicek lab dan ya bener darahnya tuh udah susah banget diambil darah merahnya. Wow. Gitu. Terus dilihat di apa keluar hasilnya Iya. HB-nya itu tuh cuma 3. Masya Allah, 3 itu Iya, 3. kondisinya kayaknya lemah banget berarti ya Iya, saat itu ya. tapi menurut Bunda, aku tuh di HB3 itu masih bisa berontak. Pas disuntik tuh masih bisa berontak dan Masih ada lari-larian. tenaga gitu. Iya, Biasanya kan lemes ya, Cuma- HB 9 atau 7 aja Iya. biasanya lemes katanya banget. cuma itu dong, pucat aja Pucat gitu. aja, Tapi kalau untuk energik, tenaga, masih wow, energik. gitu. Wow, Melvina. gue sih kuat nangis. Iya, iya. Akhirnya nggak lama dari situ langsung dibawa ke Rumah Sakit Harapan Kita. Oke. Mungkin yang dengar Harapan Kita jantung itu nggak hanya jantung aja. Iya. Dia ada Banyak rumah ya sakit anak spesialisnya. dan bunda. Nah, di situ Oke. banyak banget anak-anak dengan kanker yang dirawat di situ. Yang Gitu. terutama yang anak-anak ini. Gitu. Iya, anak-anak di Yayasan Kanker Anak Indonesia juga banyak eh di Rumah Sakit Harapan Kita. Harapan kita. Iya. Oke. Dan sampai akhirnya dinyatakan, jadi sampai akhirnya dinyatakan tadi sembuh total ya. Itu Melvina melalui perawatan apa aja tuh? Pastinya pertama pas dideteksi leukemia itu pasti ada pengecekan BMP, yaitu sampel tulang sumsum tulang belakang. Oh, Diambil dari situ, wow. dicek di lab dan ya keluar hasilnya itu positif leukemia ALL1. Iya. Nah, di semasa pengobatan selama 2 tahun itu Iya, sekitar 2 tahun ya. mungkin ada satu perjalanan atau pengobatan yang disebut kemoterapi. Oh, kemo. Oke, Iya, oke. kemoterapi yang menyebabkan rambut rontok. Iya, biasanya Iya. melihat di TV-TV Iya atau kan, di kalau sosial lihat media di kayaknya TV. kalau kemo tuh rontok gitu ya. Jadi sempat melalui kemo itu. Sempat semua rontok sampai alis sama Bulu mata bulu mata, bulu-bulu halus juga ikut rontok. ikut rontok gitu. Wow, luar biasa. Tapi pas umur 5 tahun itu udah mulai Numbuh. numbuh. Wow. Nah, 6 tahun itu aku udah panjang rambutnya.
Jadi kayak cepet banget gitu. Oh, jadi rutin berarti ya pengobatannya, Iya makanya rutin. bisa maksimal. Keren Iya. banget nih teman-teman. Nggak nyangka kan kita Melvina punya pengalaman ini juga gitu di balik sisi Melvina yang suaranya luar biasa ini. Nah, selain tadi ya ternyata Melvina juga ada keterkaitan sama tadi yang Yayasan Rumah Kanker itu ya. Sorry, apa tadi namanya? Yayasan Kanker Anak Oh iya, Indonesia. Yayasan Kanker Anak Indonesia itu ternyata Melvina adalah salah satu pejuangnya juga. Iya. Jadi bagian dari keluarga tersebut. Selain dari kesibukan itu, Melvina ngapain lagi nih? Aku sih sekolah ya, Oke, utama selain tuh sekolah. sekolah. Jadi apa ya? Mungkin sekolah juga banyak izin ya aku. Oh, karena ini Karena perform. perform ya, Wow, keren. sibuk. Ya, Produktif banget tapi ya iya jadinya produktif. ya. Jadi eh aku tuh sekarang membagi waktu Waktu. untuk sekolah dan perform. Jadi Oke. caranya aku membagi waktu Ya, boleh nih. eh Gimana tuh? dari perform ke sekolah itu paling kayak hari ini nih aku nggak masuk. Nah, pulang dari perform pasti aku nanya sama temen, hari ini ada ulangan, hari Iya. ini apa ada Tugas gitu ya. tugas atau gimana gitu. Nah, teman bilang oh ada tugas, Iya. oke, kasih tahu ya tugasnya biar Oh, aku oke. kerjain Kooperatif gitu. juga ya Iya, temennya ya. dan Keren nih. langsung kasih tahu kalau ada ulangan pun langsung kasih tahu. Jadi biar Iya. aku bisa langsung belajar dan bisa Melengkapi mengejar ya. ulangan susulan Iya, itu. betul betul. Nah, tapi kalau dari menyeimbangkan tadi waktunya Melvina perform sama sekolah tadi, ada kesulitan nggak Melvina? Kayak misalnya kan mungkin sejauh ini anak-anak kayak capek gitu, siswa-siswa ya, kayak capek atau gimana gitu. Itu menyeimbangkannya gimana sih Melvina? Mungkin kalau bisa dibilang capek, capek mungkin ya. Iya, Cuma sudah pasti sih kayaknya ya. cuma apa ya? Semangat aja sih gitu. Oke. Semangat karena kalau kita jalanin keduanya, Iya. mungkin kita bisa sukses di keduanya Iya, itu gitu. sih yang harus mindset yang dibangun Iya, ya. kayak Benar, mau benar. di Ayunda kan, dia Wow. mengimbangi Bener banget. sekolah dan mengimbangi karirnya Oke, gitu. Jadi apakah mau di salah satu idolanya iya, Melvina? kalau masalah kayak pendidikan tuh mau di Ayunda kayak perfect banget gitu. Dia bisa Keren. bisa di pendidikan, bisa juga di karir dia gitu. Jadi Yap. kayak seimbang lah gitu. Wow. Nah, tadi kayaknya ibu masih mengganjal nih sama bakatnya Melvina yang nyanyi ini. Kemarin kan sempet izin tuh, boleh nggak diceritain itu tuh sempet ya wali kelas Melvina nge-share beberapa kesibukan Melvina, itu kayaknya seru banget, boleh dia diceritain biar teman-teman juga merasakan nih euforianya nih. Oke, mungkin Dari yang yang awal itu aku izin, oh ya aku juga nggak ikut MPLS kan oh waktu itu iya, sempat ikut TPS. karena aku ada tour ke mana sih, Semarang, Solo, Jogja. Oh, itu turnya ngapain tuh? Namanya Nah, tur ini kan seru banget. di Semarang itu aku ketemu Bapak Ganjar Pranowo Wow, dan Pak nyanyi di Ganjar. depannya. Masih inget gak nih Pak Ganjar gue? Aku nyanyi di depan Pak Wow, Ganjar gitu, wow. dan Pak Ganjar bener-bener responnya positif banget. Orang-orang yang ada di situ responnya tuh kayak positif banget. Oh, ada anak pejuang yang berbakat, hebat banget Wow, gitu. oke. Terus mungkin kalau di Solo itu bertemu dengan anak-anak pejuang kanker dari rumah sakit di Solo gitu. Jadi Oh. kayak nyapa-nyapa Iya. mereka gitu, main-main sama mereka. Terus kalau di Jogja ini acara puncaknya Apa tuh? tanggal 16 dan 17 Juli. Juli. Itu aku nyanyi di Hotel Ambarukmo dan Hotel Tentrem. Wow. Jadi Perform ya? Iya, perform sama ibu-ibu angklung tadi. Oh, yang tadi yang ngomong Iya. sama tadi. Kalau di Grand Ambarukmo ini mungkin launching dari acara tersebut. Jadi ada anak-anak dari Gunung Kidul yang Oh, yang bener-bener tadi diceritain sama main-main mereka. Jadi Iya. kayak kita lagi nyanyi tuh di depan tuh disediain kayak beanbag gitu. Oke. Terus mereka pada duduk, pada main gitu. Akhirnya aku notice aja satu-satu kayak gitu, Oh, seru iya. gitu. Terus kalau di acara tanggal 17 itu Yap. bener-bener acara seriusnya di Resminya gitu. Iya, di ballroom yang besar banget di Wow. Tentrem. Kayak aku tuh pas GR tuh kaget banget gitu. Oke. Ballroomnya segede ini gitu. Wow. Aku gimana ya nyanyinya gitu. Melvina aja terkesima Iya, ya. Gimana?
ditambah dengan suara Melvina Aku itu kayak langsung ballroomnya ya. bingung, aku nyanyinya gimana, aku kemana aja nyanyinya, ini Oh, gede banget gitu. penguasaan pasti ya Iya tempatnya bener, itu gitu. apalagi di situ ditonton juga sama apa sih, Putri Sultan keberapa gitu. Wow, Iya bener-bener wow, kayak itu keren banget Melvina sudah sejauh ini teman-teman lo keren nih, harus harus contoh ini nih semangatnya ya. Kita dengerin lagi nih sampai akhirnya. Terus setelah satu. itu apa? Terus juga ada pertama kali juga nyanyi di acara awards gitu. Oke. Jadi kayak ada satu, mungkin bisa disebut perusahaan atau apa ya, itu yang bernama Lions Club. Jadi aku nyanyi di situ acara. Nah, dan itu di Hotel Borobudur. Aku juga kaget Iya, kenapa tuh? melihat panggungnya. Lagi-lagi Lagi-lagi ngelihat panggungnya, biasa sih panggungnya panggung biasa, tapi belakangnya itu layar. apa tuh? Wow. Layar kayak semacam kalau di TV kan ada Iya. belakangnya layar Yap. gitu, bisa nampilin apa aja gitu. Yap, Terus yap. aku Big kayak screen ya. Wow. ya, big screen gitu, terus ada lampu yang menyorot aku di tengah gitu. Tuh, teman-teman, ini teman-teman perasaan kayak gini tuh gimana ya ngungkapinnya, susah Campur tapi aduk. iya, tapi kita terkenang banget yang ingat gitu nggak sih Melvina? Iya. Denger denger cerita Melvina ya, maksudnya susah mengungkapkan tapi perasaannya tuh luar Iya. biasa banget saat kita melihatnya Dan gitu. juga pertama kali aku perform pakai Yap. apa ya, gaun yang Gaun. megah banget kayak Wow, gitu. iya sih, kemarin lihat fotonya keren Iya. banget tuh Melvina. Kayak berat tapi apa ya, kayak betah banget gitu pakai baju itu, karena Yap. impian aku dari kecil Yap. itu pakai baju yang kayak gitu biar kayak princess. Wow, nanti kayaknya ulang tahunnya temanya princess nih Melvina deh. Iya memang. Oh ya, Wow. pengennya tuh kayak Ini pengen spoiler. kayak princess gitu. Oke, spoiler nih teman-teman. Yang ulang tahunnya Melvina nih. Bercanda ya Melvina. Nah, tadi tuh keren banget. Nah, perasaan kayak gini tuh sebenarnya kayak semua orang tuh harus ngerasain gak sih Melvina? Jadi teman-teman tuh kita tuh susah, kita yang sudah merasakan tuh susah ya untuk mengungkapkan, tapi kayak ngerasanya tuh semua orang tuh harus ngerasain ini gitu. Iya, Bener gak sih kayak- Melvina kebahagiaannya? Kayak apa ya, pertamanya emang takut, Iya. cuma pas udah ininya pengen lagi Iya, gitu. jadi kayak ada rasa apa ya, campur aduk, bangga, Iya. terharu ya Melvina, seneng juga ya, keren banget. Dan juga Yap. di event kemarin itu aku ketemu salah satu peserta Indonesian Idol, yaitu Wow. Kak Lucky. Wow, Kak udah Lucky ketemu Octavia. juga ya sama artis nih. Itu bener-bener Kak Lucky itu kayak motivasiin aku banget gitu. Kenapa Yap. sih Oh, kamu sempet gak ngobrol iya, terus sempet juga. ngobrol, bener-bener kayak kita tuh follow-followan foto Widih, bareng gitu. keren nih, keren nih. Sudah ada relasi ya, mungkin boleh Ya. nanti Melvina sama Kak Lucky ya mengisi di BM mungkin ya. Boleh. boleh. Nah, itu kan luar biasa banget. Terus apa lagi tuh keseruan Melvina? Baru aja kemarin yang aku izin 2 hari, Iya. itu aku ada acara vokal camp. Iya. Oh, yang camp itu, Iya, di Bogor di ya? Bogor, di Gunung Gelis, di Fava Hills. Itu selama 3 hari itu bener-bener fun banget. Aku tuh kayak Tapi ngerasa kan namanya camp, biasanya camp atau karantina ini kemarin nyebutnya sempat karantina ya. Itu Iya. biasanya kan kayak menegangkan atau gimana, Oh, tapi enggak. Melvina gimana tuh? bener-bener kayak fun banget sih. Guru-gurunya juga kayak serius tapi ada bercandanya gitu. Wow. Nah, kita tuh sempat juga nampilin choir dadakan Wow, untuk gimana tuh? Mami Titi DJ. Wow, jadi ada Ibu Titi DJ juga Iya, di situ. ada, Wow. ada di situ. Itu sorry, Titi DJ itu melatihnya tuh gimana tuh? Perannya? Gestar. Oh, Gestar. Dan oke. juga Mami Titi DJ itu juga memotivasi kita untuk Wow, kalian itu semua pasti bisa untuk Yap. menciptakan lagu, untuk motivasi ya. apa namanya, perform di luar sana Yap, gitu. yap. Dan juga kasih tips di dunia industri gitu sih. Wow, langsung nih dari Titi DJ ya, berarti yang Iya, luar biasa banget, keren banget nih sampai sejauh itu, sampai terakhir kemarin. Berarti baru selesai nge-camp itu kemarin ya. Iya, minggu. Iya, minggu. Oke. Nah, dari bidang Melvina yang bakat yang terutama di musik dan di vokal ini, apa aja sih yang sudah Melvina dapatkan, yang sudah Melvina rasakan? Atau bisa dibilang mungkin benefitnya bagi Melvina sendiri itu apa aja? Apa ya? Mungkin kayak
tadinya orang yang ngelihat aku biasa Oke. gitu, sekarang kayak oh ini Melvina yang ini ya kayak. Wow. Dan aku ngerasain Yap. waktu itu di Solo, ada suami istri bilang itu kayak kita pernah lihat Kayak ya pernah gitu, lihat, iya. di YouTube KAI nih gitu. Yap. Terus kata yang satunya gini, ah enggak kali itu mirip doang gitu. Oh, Enggak beneran ternyata gitu. memang Akhirnya Melvina. ditanya ini kakak Melvina yang nyanyi bukan sih di Yap. YouTube. Iya, ih kakak gitu cantik banget gitu, kayak ngerasa Wow. wah berarti aku udah terkenal ya gitu. Iya. Oh, Udah gini artis belum rasanya nih ya. gitu. Oh, rasanya gini dikenal orang Iya, asing gitu ya. Oke, bener. oke. Terus juga di acara kemarin juga sempat juga ada yang minta foto gitu kan, kayak Oh ya ampun, seru aduh banget deh gitu. kayaknya Melvina ya teman-teman, siapa yang mau jadi artis? By the way, banyak juga yang jadi artis ya, intermezzo sedikit di sini. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa sharing juga nih, mungkin yang di bidang acting atau di bidang Iya. vokal ya, bisa sharing, bisa berbagi juga, nanti bisa tanya-tanya gitu. Nah, selain tadi mungkin istilahnya popularitas ya yang Iya. didapatkan sama Melvina, ada lagi nggak benefit yang didapat, yang dirasakan sama? Makin banyak juga orang yang bilang ke aku untuk evaluasi aku, kayak Oke. jadi oh kamu kurang ini nih, coba kamu tingkatin lagi Oh, kritik gitu. dan sarannya ya, Ya kritik dan saran-saran. sarannya itu eh, ngebuat aku kayak oh oke aku mau belajar lagi Oke, nih. untuk memperbaiki Iya, ya. memperbaiki. Terus, oke, selain tadi ada popularitas, ada saran-saran juga masukan, termasuk dari mungkin dari Kak Lucky tadi atau Iya. secara nggak langsung dari Mami Titi DJ yang tadi Melvina cerita ya. Kalau berbentuk produk gitu ada nggak sih Melvina, ataukah dapat penghargaan atau dapat piagam atau mungkin biaya pendidikan misalnya, mungkin seperti beasiswa gitu? Kalau Sudah didapatkan untuk itu sih belum, cuma kalau untuk beasiswa Yap. itu masih mungkin beasiswa kayak public speaking. Oke. Karena kalau untuk sekolah Yap. eh, teman-teman itu udah pada mengajukan, Yap. karena aku masih menunggu negeri Oh, gitu. oke. Jadi aku telat gitu. Jadi mungkin Yap. tahun depan aku ada program beasiswa gitu. Oh, Dan nyari. juga aku itu kan kemarin kita sempat ada acara dengan kolaborasi sama Universitas Budi Luhur kan. Oh, iya. Ya, aku baru aja pas di peresmian kantornya KAI itu aku ketemu sama Siapa tuh? yang punya Universitas Budi Luhur. Oh, Nah, aku keluarga nyanyi di depan yayasannya. dia dan aku dibilang kamu langsung aja ya di Di Budi Luhur. Budi Luhur gitu. Oh, jadi semacam ada lampu hijau Iya, ya, semacam dapat ada lampu hijau gitu. untuk kuliah ya. Semoga Iya. bisa full funded mungkin nanti beasiswanya. Ayo Budi Luhur, notice dong Melvina. Wow. Nah, tadi sorry sempat notice Ibu beasiswa public speaking. Itu tuh Iya. ngapain tuh? Maksudnya Melvina dapat ini gimana tuh? Maksudnya tuh? Mungkin aku sih dapatnya dari YKI itu kan, Iya. Yayasan Kanker Anak Indonesia. Iya. Jadi karena aku sebagai pejuang, Yap. kan pastinya nggak hanya posting atau nyanyi aja kan, pasti kita bisa berbicara di depan orang banyak gitu, seperti butuh iya skill lain gitu butuh ya, skill ibaratnya. public speakingnya, apalagi kalau berbicara dengan orang-orang kepemerintahan Ya, gitu kan, betul. pastinya Instansi kita resmi ya. kita harus punya skill public speaking kan. Iya, Jadi betul. public speaking itu bagi kita tuh penting banget untuk bertemu Betul, orang-orang banyak, Betul. dan juga untuk apa ya, kayak menampilkan rasa pede kita di depan Benar, orang. strateginya ya kita Iya, harus pelajari benar. banget. Sorry Melvina agak maju dikit karena ternyata sekarang hari ini hujan ya. Oh iya. Biar kedengeran nih suaranya nih. Iya. Terus juga apa ya, kayak kalau udah masuk public speaking tuh kita lebih pede Yap. di saat kita bicara Betul, sama betul. orang lain Yap. gitu. Terus juga kalau semisalnya kita ditodong untuk oh ya gimana nih cerita pengalaman hidup kamu. Yap, Ya, dan kalau bahkan- kita belum punya skill Benar, public benar. speaking, ya aku ngerasain sih Iya. dulu pas sebelum punya ilmu public speaking, Yap. aku nggak bisa jawab itu, paling Benar. hanya kesulitan ya. oh aku gini Iya, gini. udah. Tapi kalau sekarang Langsung udah poin. punya Skillnya skillnya langsung kayak oke lah gitu. tersusun ya, secara Tersusun. nggak langsung Iya. gitu udah kepikiran mau ngomong apa, benar. Walaupun ngeblank mau ngomong apa, tiba-tiba
oh ada aja gitu Iya, yang betul, kita betul, omongin betul, gitu. betul. Jadi sebenarnya pelatihan public speaking ini kayak menstimulus jawaban-jawaban di otak kita ya, Iya. Melvina ya. Jadi teman-teman juga penting ini belajar ini karena ini suatu pelajaran kehidupan ya. Iya. Artinya nggak ada di pelajaran akademik Iya, gitu. mungkin kalau kayak interview kerja juga pastinya Bener, itu bener. skill public speaking. Itu bakal kepake banget Iya, ya kepake di banget. setiap bidang-bidang kehidupan tuh kayak public speaking ini juga dibutuhin Iya, gitu ya. benar. Sekecil apapun pasti kayak harus ada nih ya public speaking. Nah, selain public speaking ada nggak beasiswa lainnya? Atau pelatihan lainnya ada yang diterima Melvina? Boleh sharing? Kalau untuk pelatihan sih enggak, mungkin ke itu aja sih, ke skill public speaking gitu. Oh, baru public speaking ya. Baru public speaking dan langsung praktek ke podcast. Jadi Podcast. aku Wow. ada podcast dari Yayasan Kanker Anak Indonesia Wow. berjudul Podcast Sehati. Oke. Nah, aku sekarang di episode sekarang ini aku jadi hostnya. Guys, insecure gak sih dia? Ternyata nge-host nih, nge-podcastin nge-host nih jadinya nih. Gimana? Seru gak tuh nge-podcastin kayak gitu, Melvina? Seru Boleh sharing? banget Seru karena banget. kayak kita tuh yang bikin skripnya. Aku Oh, sendiri yang bikin skripnya. betul, oke. Kayak pembukaan, pertanyaan dan penutup. Tapi nggak sendiri juga sih, pasti aku konsultasi Iya, sama betul. Dibantu ya, dibimbing iya ya. dibantu gitu. Oh ya kak, ini gimana caranya aku nanyain kayak gini, terus gimana ya caranya aku openingnya yang wow gitu kan, Iya, yang ha? orang tuh kayak bisa denger, oh ini nih Melvina nih Yap. yang host nih gitu. Terus pokoknya aku sih konsultasi aja sih Iya banyak. betul, masih belajar ya. Iya, Sama nih, gue benar. juga masih belajar. Nanti kita boleh sharing-sharingnya Boleh Melvina dong. yang hot podcast gitu. Nah, kalau kesulitan yang Melvina rasakan kira-kira apa aja tuh dalam nge-host atau mungkin pas bikin skripnya, ada nggak kesulitan yang Melvina rasakan? Mungkin kalau itu narasumbernya yang anak-anak. Oh, Nah, itu tuh yang kadang susah gitu. Kadang kalau anaknya itu pendiam, Yap. kita nanya ini, dia kayak gak tahu gitu. Nah, Oke. di situ aku bener-bener kayak Masih natural banget ya. iya, anak-anak masih ya. natural banget gitu. Sempat kemarin juga ada anak namanya Naufal. Aku tanya, cita-cita kamu jadi apa? Gitu. Oke. Supir bis. Supir bis, Kenapa oke. jadi supir bis? Karena aku lagi suka main game bis simulator gitu. Oke, Oh jadi my God. pandangannya Iya, ya pandangannya tuh masih bener-bener murni anak-anak. Nah, Iya, di situ betul, tuh betul. bener-bener aku harus apa gitu. Challenge ya Iya, buat challenge banget. ngebangkitin suasananya Iya. biar nggak tiba-tiba krik atau biar nggak tiba-tiba bener. bener, ini satu kesulitan juga buat teman-teman Kalau yang mungkin nge-host. kalau yang seumuran gitu, oke lah Iya, gitu, masih kita bisa masih tektokan iya. ya, Kalau masih yang bisa mengerti. kecil-kecil tuh kadang agak susahnya itu pertanyaannya, takutnya ini pertanyaan terlalu berat Iya, gitu. betul. Terus dia nggak ngerti dengan pertanyaannya, Yap. jadinya kemana-mana gitu. Iya, betul. Mungkin Jadi itu challenge sih. ya. Iya, challenge banget kalau Tapi anak. itu nggak melunturkan semangat ya Iya, buat bener. kita belajar terus, Malah buat makin Melvina. semangat Iya, gitu. betul. Jadi buat evaluasi, oh berarti kalau sama Iya. anak-anak kayak gini gitu ya. Iya, Wah, bener. keren banget nih teman-teman ya. Nah, selain tadi tuh udah banyak banget nih, bukan selain lagi, udah banyak banget nih teman-teman nih Melvina cerita-ceritanya ya. Tadi kan Melvina udah cerita ya pengalamannya sejauh apa, bertemu sama siapa aja, itu udah keren banget. Nah, kalau dari Melvina sendiri, perjalanan selama ini tuh ada nggak sih yang Melvina ingin tingkatkan, atau Melvina sendiri sekarang lagi mengevaluasi apa sih? Aku sih mungkin target untuk Oke. kedepannya itu mungkin kalau sekarang bisanya ya bisa gitu Iya. ya. Pengen bisa apa ya, menciptakan lagu sendiri sih. Wow, Gitu, pengen kayak menjadi pencipta lagu iya juga. pengen gitu, karena apa ya, kalau kita nggak punya karya pasti orang-orang akan memandang kita, oh ini artis Benar-benar. perform aja gitu, Yap. bukan artis yang punya banyak karya gitu. Betul, Dan betul. juga Keren nih, keren pengen itu sih apa namanya, masuk ke industri musik gitu. Wow, jadi ini udah masuk planning ya, justru Iya, udah evaluasinya masuk jadi planning. ke planning ya, Iya. gimana nanti ke depannya. Berarti Iya. cita-citanya secara nggak langsung memang akan Iya. berkecimpung di Di industri musik. industri musik. Dan Yap. juga cita-citaku juga pengen banget jadi dokter gitu. Wow, Jadi di samping kayak itu. pengen kayak
Tompi gitu. Wow, iya dokter Dokter plus Tompi ya, iya dokter penyanyi. Tompi, penyanyi plus dokter. Wow, boleh nih, keren banget ya teman-teman. Nanti semoga nanti Melvina bisa mencapai keduanya ya. Amin. Jadi semangat terus nih Iya Melvina. Kita itu. boleh sharing-sharing, keren banget ya teman-teman. Nah, tadi Melvina udah nyampein juga planningnya atau harapan ke depannya ya. Boleh nggak sih Melvina kasih motivasi nih ke teman-teman, takutnya ya teman-teman yang nonton ini butuh apa ya, semacam kata-kata yang Hmm. bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Mungkin banyak teman-teman di sini yang suaranya itu sebenarnya bagus atau Iya. bakat mereka itu Tapi sebenarnya udah mereka keren. malu Iya, untuk tapi mereka nih masih malu atau mereka takut. iya ada struggle atau pressure yang kita nggak ketahui. Boleh dong Melvina kasih semangat nih. Oke, untuk teman-teman yang mau memulai bakatnya entah itu di Yap, nyanyi, di olahraga, itu gali aja terus. ya. Ataukah kalian kayak mencari tahu nih, oh, apa nih yang Hmm? bakat aku yang menonjol? Apakah di pelajaran pendidikan, apakah Yap, di luar dari itu, ya betul. kan? Dan juga kalau lagi ngebangun bakat tuh pastinya ada rasa bosen ya. Iya, Itu pokoknya semangat terus aja, semangat. konsisten Ya ya. konsisten bener. Apa yang kita mau itu yang kita eh, terusin gitu. Iya, yang Misalnya menjadi target ya ya. kalian mau sukses di nyanyi, ya udah kalian fokusin aja dulu di nyanyi gitu. Fokus di Yap, modeling, fokuskan di situ, nari oke. dan sebagainya itu fokuskan aja. Semangat Sebagainya. gitu. Oke. Tadi dengar modeling, tadi sempat berbincang sama Bunda, jadi keinget lagi nih teman-teman, padahal udah dimotivasi ini ya. Katanya pernah ada pengalaman modeling, bener nggak Pernah, Melvina? pernah, pernah. Aduh, hampir kita kelewat dia satu ini nih teman-teman tuh. Itu Kata gimana tuh ceritanya bisa jadi modeling itu? menurut Bunda tuh aku modeling tuh udah dari umur 1 tahun. 1 tahun Melvina Iya, baru bisa berdiri lomba-lomba. gitu. Iya, lomba Wow. 1 tahun tuh kayak bukan modeling juga sih, Hmm, maksudnya kayak balita pintar atau apa. Nah, oke. aku itu masuk ke dalam 70 besar balita terpintar Wow, itu gitu. itu gimana tuh maksudnya tuh, program apakah Em, atau gimana tuh prosesnya? Kayak apa ya? Aku sih nggak tahu juga sih. Yap, secara rincinya ya. Ya secara rincinya aku nggak tahu, cuma katanya sih kayak kita tuh misalnya orang ngomong eh, bibir gitu kan, Iya. nah kita langsung ucapin gitu. Juri ngomong misalnya mangga gitu, kita Iya. ucapin mangga gitu. Oh, imitasi Iya, peniruannya iya. gitu. Ataukah misalnya gambar bunga, nah aku harus cari nih bunganya yang Iya, mana gitu. menyesuaikan. Iya, Dan itu menyesuaikan dari umur gitu. 1 tahun Iya, lah ya. itu umur 1 tahun. Wow, teman-teman. Kayaknya kebanyakan nih teman-teman 1 tahun masih masih minta gendong mamanya ya, masih apa ya? Masih perkembangannya masih jauh sekali mungkin ya, Nah, nggak rata kayak gini masuk ya. di modeling itu kelas 1 SD. Oh, fokus di dunia Iya, modelingnya. fokus. Oke, eh berarti setelah melalui cancer itu ya iya, tadi ya. setelah melalui Hmm, cancer, aku masuk ke les modeling gitu. Nah, banyak juga oke. perform sih. Lomba-lomba gitu, fashion Kalau fashion lomba sih enggak, show. perform aja. Oh, perform Lomba aja. pernah, tapi jauh sebelum aku dulu pengobatan Yap. leukemia gitu. Itu Hmm, lomba-lomba sih. lomba-lomba ya Iya. biasa ya. Lombanya di mana tuh biasanya tuh? Dulu pernah di mana ya? Gak tahu sih. Lupa ya. Lupa Udah itu. jauh banget soalnya Udah secara jauh teman-teman 1 tahun guys, pasti lupa banget. Kalau misalnya nyanyi ini tadi lomba-lomba juga kah atau Iya, gimana? pernah lomba-lomba Yap. mall to mall gitu. Oke, dari mall to mall biasanya memang banyak event Iya, ya iya biasanya ya di mall benar-benar. ya. Kalau dapat informasi kayak gitu gimana sih Malvina? Mungkin teman-teman ada yang kepo. Mungkin di Instagram Oh, banyak. oke. Mungkin cari aja kayak hashtag lomba. Oh, dari hashtag ya bisa Iya, juga. bisa juga dari hashtag atau kak cari-cari akun-akun artis gitu Yap. kan, artis kayak idola cilik nih, pasti Iya. kan mereka melewati lomba-lomba dulu. Nah, kalian Oh, mungkin oke. di situ mungkin ada event organizer, nah di situ Iya. follow aja gitu. Oh, jadi diikuti aja nih teman-teman. Makanya Bunda dia ingetin lagi tentang penggunaan media sosial. Ayo Iya. jangan cuma menikmati aja, tapi Iya, dia juga bisa benar. memanfaatkan juga ya. Menikmatinya itu ya ada apa ya? Ada positifnya bisa Iya. kita serap ya Melvina nih. Boleh nih Dan masukkan juga dari terkadang Melvina. antar event organizer itu Ya. kalau misalnya udah kenal kita, itu bakal selalu apa sih nge-share. Oh, dikasih tahu lagi Iya, secara personal ya. nge-share ini
lomba-lomba ini nih, ada Lomba lomba nih ikut nih misalnya di gitu ya. daerah Kelapa Gading, Yap. ini hari Sabtu jam 7 malam Iya, gitu. coba nih ikut gitu Iya, ya. coba ikut nih gitu. Secara nggak langsung ya membangun relasi Iya, ya, benar. membangun nama juga teman-teman. Nah, kalau kesulitan lomba sendiri Melvin apa tuh biasanya? Atau mau Kesul- perform gitu ada nggak sih ritual atau kesulitan yang Melvina hadapi? Mungkin kalau sebelum itu sih biasa ya, kalau penyanyi vocalizing dulu, Mm-mm. kayak humming gitu, atau lip trills gitu, atau nyanyi refnya nih, misalnya kita masih ragu untuk nyanyiin ini, kita pelajarin aja terus di ref itu, jangan kita tinggal gitu. Latihan gitu Iya, ya. latihan terus. Tapi suka nervous gak sih Melvina? Iya, suka Kayaknya nervous. enggak, maksudnya kan ngeliat yang kemarin show di panggungnya BM aja udah pede banget gitu tuh. Jadi apakah Melvina masih merasakan nervous gitu? Masih dong. Masih dong. Gimana mengatasinya kalau Melvina biasanya? Mungkin tarik nafas terus baca doa gitu. Breathe ya, Iya. praying. Wow. Terus kayak fokusin aja, kita Yap. itu gak ada yang nonton. Gitu. Oh, jadi mindsetnya ya ini, Iya, ini mindsetnya di kamar mandi, udah di deh, kamar mandi gitu cuek ya. aja gitu. Iya, Iya. seakan-akan di kamar gitu. Iya. Wow. Udah, kita cek aja. Kalau misalnya ada salah apa, ya udah cuek The aja. best gitu. ya, lakukan Iya. yang terbaik aja Aku ya. juga pernah Kenapa tuh? lupa lirik gitu. Oh, oke. Oh iya nih, struggle atau apa sih kejadian-kejadian yang Pernah lucu nih, Melvina? aku lupa lirik, aku Yap. nggak tahu apa-apa, ya udah aku diem aja di situ. Tapi lagi perform sendiri atau gimana tuh? Lagi perform angklung gitu. Wah. Dan Jadi kayak jadi ditonton berdiri. banyak orang. Wow. Karena lagu apa ya waktu itu, ondel-ondel di Kota Tua tuh. Oke. Lagu ondel-ondel kan agak sulit ya. Kalau Dia baru belajar mungkin iya ya, kayak apalagi agak-agak nge-rap tapi nggak nge-rap Yap. gitu. Terus logat Betawinya yang aku juga belum bisa ya. gitu. Oke. Itu bener-bener challenge banget. Challenge banget ya. Latihan cuma 3 hari. Wow, 3 hari tuh padat banget loh teman-teman Iya, nih. Apalagi gitu, kalau misalnya bener-bener sambil kayak, sekolah atau segala macam. Gimana Wow. ya? Ya udah deh, jalanin aja Hmm. gitu. Terus tiba-tiba ada ngeblank gitu. Ngeblank. Kayak dicari ini selanjutnya apa liriknya. Ya Liriknya. udah deh. Udah, kita diam aja, joget-joget aja. Ya udah, asikin gitu. aja ya, Iya, berarti- asikin aja. Ya bener. Dan itu nggak apa-apa kayak gitu Iya. terjadi ya. Justru jadi pembelajaran juga, jadi Iya, bener. evaluasi bener. Jadi kita tuh harus benar-benar Yap. fokus lagi nih ngafalin lirik. Nah itu jadi pembelajaran juga Iya. gitu. Jangan sampai teman-teman kayak aduh takut lupa lirik, takut Iya, ini bener. gitu. Biasanya kan suka ada yang kayak gitu Iya. lomba, aduh ngeliat lawan nih atau ngeliat audiens sudah Apalagi banyak. ngelihat lawan yang memang bener-bener Nah itu sering yang juara pengalaman satu. tuh ya, Wow, Melvina tadi gitu. ya. Kayak gitu, jadi mindsetnya harus diubah kalau dari Iya, Melvina ya tadi, kayak misal tarik napas atau Heeh. menenangkan diri terlebih Iya. dahulu gitu ya. Kadang kalau nyanyi itu memang kita harus kayak punya ruangan sendiri yang sepi Oke. Oh, gitu. iya. Jadi kayak bener-bener walaupun kita diam aja tapi kita bisa tenang. Yap, wow. Hari ini nggak di luar expect nih hujan nih, jadi kayaknya bakal ada suara hujan juga. Pernah juga dulu tuh nervous banget. Kenapa Karena kan aku belum lomba. Yap. Tapi aku udah lihat orang itu lomba gitu. Wow. Dan dia keren banget gitu. Jadi ke distract. Iya. Wah. kayak agak dia ikut. Aduh, gimana nih? Aduh, gimana Menang nih? nggak Iya. gitu. Langsung dari situ aku bertanya, menang nggak. Nah, jadi gara-gara ini, jadi kepikiran gara-gara itu ya. mindsetnya kayak gitu, jadi nggak terlalu maksimal gitu. Jadi dari situ termotivasi, aku jangan kayak gitu lagi Iya, gitu. jangan mandang orang lain gitu Udah, ya. semuanya sama lah. Yap, Kita betul. sama-sama belajar. Betul, sama, betul. gitu. Ya itu yang harus kita ubah pelan-pelan ya, walaupun mungkin banyak pengalaman yang kurang enak, tapi coba dijadikan pembelajaran. Tadi dari Melvina sendiri sudah melaksanakan itu ya, melakukan kesalahan menjadi pembelajaran Iya, benar. gitu. Tapi kalau misalnya dengar-dengar kalau penyanyi itu ada pantangan, kalau Melvina sendiri ada pantangan nggak? Kayak Ada. misalnya nggak boleh makan gorengan atau apa gitu, apa pantangan Mungkin yang kalau gorengan Melvina itu lakukan? gorengan bikinan sendiri, itu nggak Oke, apa-apa. yang sehat ya Iya. berarti ya. Eh, kalau yang nggak boleh tuh es krim. Es krim, waduh Ya, enak ice banget cream. nih, nggak Itu bisa kan makan es krim. enak gitu rasanya, kayak manis gitu, terus pengen nambah lagi kalau es krim tuh. Mhm. Tapi yang nggak boleh, jadi enggak. Jadi nggak makan es krim nih Nggak. sekarang. Dan Minum es oke. juga udah enggak sih. Udah enggak Udah sekarang. enggak. Terus Melvina
merasa terbebani gak sih sama pantangan Pertamanya itu? iya. Awal-awal ya, Heeh. belum bisa Terus menyelesaikan. juga harus makan kencur banyak-banyak. Wah, itu buat apa tuh? Buat mungkin kalau orang yang profesinya sebagai penyanyi atau MC itu yang namanya kencur itu penting banget karena untuk menjernihkan suara sih. Oh, kencurnya Gitu, tuh iya. teman-teman nih yang mungkin ya lagi melatih dirinya menjadi penyanyi. Iya, penyanyi Makan, atau MC ya, itu. MC ya. Pokoknya yang mengeluarkan suara pakai Iya, kencur ya, berarti iya. makan kencur. Berarti rutin makan kencur itu. Rutin kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak, tapi itu jadi salah Iya. satu alternatif buat Iya, benar. memaksimalkan penampilan ya buat Melvina. Nah guys, itu ternyata banyak banget dan kayaknya ini bakal panjang banget nih episodenya nih. Tadi ceritanya ternyata yang kita kenal kemarin di festival Jepang itu teman-teman, Melvina ini memiliki banyak pengalaman, banyak pembelajaran juga yang teman-teman pastinya bisa ambil nih informasi-informasinya tadi dari ternyata Melvina sempat menjadi pejuang kanker ya, Iya. sekarang luar biasa sudah melewati itu semua dan dinyatakan sembuh total. Terus Melvina juga sempat manggung di depan orang-orang hebat termasuk Pak Ginanjar tadi ya. Pak Ganjar. Pak Ganjar, sorry, Pak Ganjar. Terus juga Melvina banyak perform juga, dan yang ibu kutip dari hari ini adalah apa ya, penghargaan atau karya itu atau kemenangan itu bukan dilihat dari juara 1, juara Iya. 2 ya, tapi melainkan dari pengalaman yang kita Iya, banggakan juga. Itu jadi suatu apa ya, prestasi ya, prestasi juga. Jadi prestasi itu nggak mesti tentang juara teman-teman. Iya. Tentang teman-teman melebarkan sayap juga itu termasuk prestasi ya. Jadi kebanggaan karena itu yang poinnya diambil dari prestasi ya Melvina. So teman-teman, jangan ragu lagi, sorry, kalau mau ada pengembangan bakat ya Iya, benar. Melvina ya. Kalau mau ada yang diseriusin itu jangan ragu lagi untuk melangkah. Di sini teman-teman kita terbuka banget ya dari Melvina sendiri. Kalau mau ada yang Iya. sharing-sharing boleh ya, Iya. atau tanya-tanya kegiatan atau tanya-tanya lomba, mungkin Melvina punya info, boleh Iya. kita nanya ya Melvina ya? Boleh. Boleh nih teman-teman. Nanti cari Melvina di 10.4 ya. Dan teman-teman yang lainnya juga yang sudah mengikuti podcast kemarin juga terbuka juga nih buat teman-teman semua. Jadi guys, pantengin terus nih, pokoknya jangan bosan-bosan, dan nantikan lagi nih episode-episode seru lainnya yang menghadirkan lagi banyak-banyak bakat siswa lainnya. Dan mungkin nanti kedepannya kita mau podcast lagi sama Melvina ya. Boleh. Di lain cerita lagi yang luar biasa. Dan sekali lagi Ibu mau ngucapin terima kasih nih sama Melvina sudah mau Sama-sama. berbagi. By the way, sebelum nutup nih ya, sebelum nutup boleh dong Melvina nyanyi dulu nih karena kita Mungkin kepo refnya nih. aja kali. Boleh refnya aja. Silakan. Lagu Sang Dewi nih yang lagi hits banget. Oh, boleh Ibu mau rekam juga ya. Boleh ya. Boleh. Silakan Melvina. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Walaupun kau bukan titisan dewa, ku takkan kecewa karena kau jadikanku sang dewa surgawi. Wow, keren banget, Masya Allah teman-teman. Merinding gak sih? Ibu merinding banget, keren banget ya. By the way, karena Melvina juga ada pengalaman nge-host nih, boleh dong kita tutup hostnya podcast kali ini dengan alanya Melvina. Silakan. Oke, sekian podcast Budi Mulia. Saya Melvina Patricia dan Ibu Nadia izin pamit undur diri. Oke, Bye. sampai ketemu lain waktu. Terima kasih Melvina. Terima kasih, Bu.